Yo guys, balik lagi di Uki Kevin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus guys. Dan ini ada berita terbaru lagi dari kasusnya Agus. Seperti apa, yuk kita langsung simak saja guys beritanya. Mau dicicil uang yang mana? Yang uang waktu 95 juta, tapi padahal bukan 95 juta karena yang 5 juta 800 itu udah dibalikin ke Abah dan Agus. Berarti 89 sekian ya? Iya, memang kita udah dibalikin semua ya. Jadi yang belum dibalikin itu yang udah terbayar. Udah terbayar uang bank. Yang belum dibalikin itu sekitar 80 itu? Belum, enggak sampai segitu karena memang saya jujur baru uang, tapi kita lagi pikirkan kok arahnya kemana untuk mengembalikan uang itu. Nah, kita ingatkan lagi tuh buat si Wawa gimana nih, apakah utangnya sudah dibayar atau belum nih? Kan itu kan utang Wawa kan pakai uang donasi ya. Apakah sudah nyicil buat bayar nih uang donasinya apa belum nih? Saya ingetin lagi nih ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Erdilo marah karena menjadi tumbal kasus Agus dan Tenovi guys. Sekarang jadi tumbal, jadi korban dari kasus ini. Siapa orang yang peduli sama saya? Ketua tim yang saya percaya bakal menyelamatkan saya dari apa yang saya sampaikan di fasilitasi dia di media. Ya, akhirnya dia membawa saya ke jurang, ya menendang saya nih ke sini ke jurang kan. Itu kelakuannya seperti kayak begitu. Terus kalau saya harus bilang bahwa setelah saya kejadian ini, saya juga akhirnya dilaporkan oleh para tim Nopianti. Siapa yang bantu saya? Malah seneng-seneng gitu kan. Satu lagi nih, gue pengen Agus ngebahas donasi tentang viral si karena Agus melakukan sedih. pencara. Agus donasi viral, Agus sedih banget. Agus sakit. Gue nggak ngerti lagi sama si Agus nih. Kenapa lu Gus ceritanya kagak selesai-selesai nih ya? Udah masuk episode ke 1000 tuh. Udah lagi bukan kejar tayang ini. Udah lebihnya udah banyak, udah overload ya Agus lu. Paham nggak lu ya? Sekarang Agus melaporkan Farhad Abbas ke polisi. Ya Allah, kenapa sih kagak selesai-selesai Gus? Emang lu cari apa sih Gus ya? Jadi Kemarin lu sama Farhad berkomplot berdua, sekarang Farhad lu laporin karena katanya apa itu? Farhad kenapa sih dilaporin sama Agus? Bang Farhad lu kenapa dilaporin sama Agus? Ya Allah, kok bisa Bang? Kemarin bukannya lu nemenin Agus, kenapa sekarang jadi dilaporin Bang? Ya, katanya gara-gara Farhad dia jadi melaporkan orang yang udah ngebantunya gitu, udah ngebantuin dia ya, Teh Nopi. Oh jadi gitu. Jadi lu dilaporin gara-gara apa? Gara-gara lu nggak memenuhi janjinya untuk ini ngebantuin dia berobat ke Singapura. Sementara yang kemarin donasinya itu udah pada ini apa yang pendonasinya itu minta ditarik duitnya dibalikin gitu. Oh my god Agus, kan lagian sih lu bertingkah Agus. Kemarin udah ada duit ya, lu bukan pakai tuh dengan sebaik-baiknya buat benerin mata lo. Sekarang ya tuh duit udah pada balik lagi ke yang ini, yang transferin ke orang-orang yang ngasih donasi ke lu. Lagian sih heran banget gue, udah ada duit malah buat urusan yang lain Gus. Udah tahu Tenopi nyari duit buat buat apa coba? Ya buat ini, nyembuhin mata lo. Kasihan dia sama mata lo. Nah lu gak kasihan sama dia, malah ngelaporin. Ih gak jelas banget sih lo Agus. Ini udah nih ya, ini gue kagak mau denger lagi ada cerita lo lagi Gus. Kayak panjang banget, kagak selesai gitu ya. Lu lagi yang gue lihat bosen gue. Paham ya sampai sini? Awas lo, kalau sampai lo ada lagi liatin aja lo. Baik, alangkah baiknya kalau penerima donasi itu melakukan kesalahan, alangkah baiknya dimaafkan, kan begitu. Jadi kalaupun penerima donasi itu menyalahgunakan donasinya untuk bayar utang, untuk belanja, kasih ke keluarganya, kasih ke wawa dan sebagainya, kita kan punya jiwa malaikat, kan dimaafkan saja kan gitu. Izin ya Pak Jude ya, saya jawab ya.
Nah juga kan sebenarnya nggak ada yang namanya paksa-paksaan ya, gitu. Kita nggak ada yang namanya maksa-maksa. Mas Agus ke bank sendiri, Mas Agus tanda tangan sendiri, isi form, dibantu sama istrinya, dia yang tanda tangan. Nah terus waktu itu posisinya, itu kan saya nggak ikut sama Mas Gary aja. Dia tuh ketemu sama manajernya, ditanyain, ini uangnya untuk apa? Terus Mas Agus menjawab, iya saya transferin 1 miliar untuk dikelola oleh yayasan, itu pengobatan mata saya. Dia jawab kayak gitu Pak Judi. Tapi yang jelas di sini saya pastikan tidak ada yang namanya pemaksaan, tidak ada yang namanya kita mengancam, pemerasan apalagi, itu saya pastikan tidak ada. Saya udah bicara langsung dengan istrinya Agus kan, terus versinya Teteh Novi ini sangat berbeda dengan versinya istri Agus kan begitu. Jadi biar tidak simpang siur, ya udahlah, biarkan aja lah di meja hijau yang memutuskan. Kalau juga nanti kan di situ diperiksa semua saksi-saksi ahli dari Kemensos, dari perbankan, itu kan dihadirkan. Jadi nanti ditarik kesimpulan oleh hakim karena dua versi ini berbeda. Baik. Ya biar proses aja yang membuktikan semuanya nanti berjalan ya. Wah, ada gunanya juga ya staff dari Alvin Lim ikutan live bersama tim Tenovi, dan itu adalah suara dari Tenovi yang ikut join pada saat Asam Lambung live bersama tim Tenovi yang lain, dan juga ada Bang Juda yang akhirnya ikut join. Dari situ semakin terbongkar semua, dan yang bikin kaget itu keterangan dari Tenovi berbeda jauh dengan keterangan yang diberikan oleh istrinya Agus kepada Alvin Lim. Berarti di sini ada dugaan memutarbalikan fakta yang dilakukan oleh istrinya Agus. Kalau dari versi Tenovi, tidak ada paksaan bagi Agus untuk mengembalikan uang tersebut ke yayasan. Dari pihak istrinya Agus memberikan keterangan yang berbeda. Oke, yang pertama nih, ada perbedaan jawaban antara Alvin Lim dan timnya Alvin Lim. Ada salah satu penanya, nanti kan Pak Alvin Lim mau ke luar negeri untuk proses cangkok ginjal, dan sudah disampaikan sendiri oleh Pak Alvin Lim bahwa di luar negeri Pak Alvin Lim itu membutuhkan waktu 1-3 bulan. Kemarin sudah jelas ya videonya, sudah ada videonya, sudah tersebar. Dari saya minta teman-teman pengacara Indonesia untuk bantu melawan donatur yang bantu saya, dan ayo bersama-sama dengan saya membela kaum ilmu. Kita lawan donatur-donatur yang picik, donatur-donatur yang jahat, yang nyumbang cuma 17.000, nyumbang 1 juta, tapi memberi kuasa untuk melaporkan Agus pidana, menggugat uang Agus, digugat kembali. Donatur, mikir enggak, kalian itu nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah, yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan, mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya ya. Ada di kasnya Novi, kas yayasannya Novi. Kalian sangat jahat ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian tidak mengerti, kalian diprovokasi oleh pengacara-pengacara oknum, oleh oknum-oknum artis ya, oleh oknum-oknum yayasan yang mengadu domba, yang menjelek-jelekan Agus sehingga Agus dibenci, sehingga kalian merasa bahwa kalian harus menggugat. Pada saat persidangan nanti tanggal 8 Januari, kalian harus menunjukkan surat kuasa dari 500 orang itu. Saya pengen lihat muka kalian hadirlah di pengadilan. Yang mana sih orang ini? Kalian sudah diumumkan bahwa silakan ambil uang kalian di kantor Alvin Lim, kalian tidak ambil, malah kalian mempersulit, memperribet dengan gugatan-gugatan dan laporan pidana. Ya, penjahat aja nggak gitu doang, tapi kalian sangat jahat. Uang sudah disiapkan, walaupun uang kalian ada di kantong kasnya Novi dan yayasannya. Uang sudah kami siapkan untuk kalian ambil, kalian tidak ambil, kalian gugat, kalian permalukan Agus. Agus itu orang buta loh, orang yang butuh pertolongan, pengobatan, bukan butuh gugatan, bukan butuh laporan pidana. Dia tidak mencuri, uang masuk ke rekening dia, bukan uang dari yayasan, tapi uang langsung yang kalian kirim ke rekening dia. Tidak ada perjanjian kerjasama antara yayasan, tidak ada pembelajaran sosialisasi tentang undang-undang yayasan, tentang peraturan menteri sosial, tidak ada. Yang ada adalah bantu Agus secara sukarela. Yang mana nilai bantuannya itu dari sedikit menjadi sebukit. Sekarang itu menjadi penderitaan. Klien kami mau bunuh diri, klien kami mau pulang kampung, kamu berobat, stres, malu.
dihina, diparodiin sama Yolo, diparodiin sama ketua yayasan, diparodiin sama beberapa perawat, beberapa oknum militer memparodiin orang buta. Di luar negeri tidak ada cara-cara seperti ini yang mempermalukan orang disabilitas. Ini menyangkut hari disabilitas. Kami minta Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Pigai, untuk membantu anak Indonesia yang dalam keadaan disabilitas yang dipermalukan, dihina-hina, dibully, untuk mengambil kepeduliannya. Kepada Menteri Sosial, lindungi Agus. Aku ingat kalimat golden time-nya mana. Sampai sekarang Agus masih terlambat. Nah, buat para donatur tuh dengerin kata Farhad Abbas ya. Buat kalian tuh tagih tuh ke rumahnya Alvin ini. Siapa tahu mereka bau pengganti ya, supaya jadi pelajaran juga sih. Pengen tahu aja sih kalau misalnya para donatur datang ke rumah Alvin ini, apakah uang donasi itu akan dikembalikan sama Alvin? Kalian yang donatur coba datang aja rumahnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.